Ya, bismillah. Sekarang kita akan membuat website seperti ini, teman-teman. Saya jelaskan dari halaman ini. Jadi, seorang pengunjung itu bisa melihat halaman website kita untuk bagian home-nya. Terus dia juga bisa mengklik buku yang tersedia di dalam home itu. Kalau contohnya di sini ada 2 buku. Oke. Setelah itu, kita juga ada ini, pencarian buku, misal salah laskar gitu ya, maka cuma yang ada kata laskar doang, ada kata las aja yang ditampilkan di sini. Ini untuk fitur tambahnya. Setelah itu, oke, di sini ada fitur masuk dan daftar. Kita mulai dari daftar. Daftar. Nah, teman-teman bisa daftar akun untuk memulai menambahkan bukunya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya, silahkan ke bagian masuk. Setelah itu, masukkan misal contoh di sini Suedgeng gitu ya. Suedgeng.com. Setelah itu kita tulis passwordnya misal minimal 6 password, terus masuk. Nah, setelah masuk, teman-teman ini ada perbedaan. Di bagian atas ini ada buku saya sama nama yang sedang login. Terus tombol pilihan login sama registernya diganti jadi logout, oke? Untuk bagian home-nya tetap sama. Terus ini ada sambutan untuk pertama kali login sebelum di-refresh ya. Kalau di-refresh hasilnya beda nanti. Kalau kita refresh, dia bakal hilang. Jadi cuma sekedar sambutan aja kita. Nah, bagian buku saya ini adalah buku yang ditulis sama si Sugeng ini. Dia bisa melakukan aksi yaitu edit dan hapus. Atau bisa juga tambah buku baru. Tambah buku baru. Juga bisa memberi cover pada buku. Dan ini opsional untuk cover di buku ini. Kita klik batal, kita bisa edit. Oke, bisa edit misal jadi joran super kayak gini. Terus kita perbarui buku. Jadi cara menyeting joran super ini juga bisa kita hapus. Oke, kalau kita hapus nih di berandanya juga hilang ya. Kita bisa, tapi seorang user yang login cuma bisa menghapus apa yang dia tulis. Contoh nih si Laskar Pelangi yang nulis adalah test user ditambahkan oleh test user. Otomatis dia nggak bisa melakukan aksi apa-apa terhadap buku yang bukan dia bukan dia yang menambahkan. Oke. So, kita bisa logout. Oh ya, kita coba daftar ya, daftar akun. Nama lengkap misal kita cuma 1 huruf, kalau kita klik, oh ini pakai required berarti. Ini bagian front end-nya pakai required, jadi harus diisi dulu. Ini misal kita buat akun. Dia ada pengecekan, yaitu di bagian passwordnya aja, yaitu minimal 6 karakter. Dan misal kita isi 6, terus di sini kita isi berbeda, dia ada pesan error. The password failed confirmation doesn't match, oke? Kayak gitu intinya aplikasi yang akan kita buat. Sekarang teman-teman bisa buka di terminal, buka command prompt, terus buat apa ya? Targetkan folder mana yang akan kita buat gitu ya. Terus ketikkan composer PHP Artisan Serve composer create project kayak gini. Laravel Laravel slash Laravel, terus nama projectnya misal SKL apa, SKL atau website perpustakaan, web perpustakaan misal gini. Terus kita klik enter. Tunggu prosesnya selesai. Kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa buka di VS Code. Oke. Setelah di VS Code, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah migration yang mengatur bagaimana atau teknis data-data buku ini disimpan, karena kan user sudah ada migration-nya sendiri ya. Di bagian sini kita sudah dibuatin. Sekarang teman-teman bisa ke terminal, ketikkan php artisan make migration atau make model aja langsung, make model book
teman-teman, terus min M. Ingat ya, ada min M, model min M. Nah, sekarang ketika teman-teman ngetikkan ini, otomatis kita dibuatkan dua file. Pertama model dengan nama book.php, kemudian migration dengan nama createbookstable.php. Kita ke createbookstable di sini. Kita akan hubungkan antara buku ini atau tabel buku ini dengan tabel user. Karena kan kita membuat hubungannya itu user buku bisa dilihat atau gimana ya jelaskannya. Kita membuat hubungan relationnya itu adalah si buku ini harus punya user gitu kan. Kita jadi pakai foreign ID. Kita pakai gaya baru ya. Foreign ID diambil dari user ID. User ID ini saya jelaskan lagi. Ketika teman-teman mengetikkan foreign ID terus user ID seperti ini, itu Laravel otomatis mencari user atau ID yang ada di tabel user. Kayak gitu, yang mana yang ditargetkan buat yang ini teman-teman. Saya ulang sekali lagi, ID yang ada di tabel user. Setelah itu kita kasih constraint sama cascade on delete. Constraint kayak gini sama cascade on delete. Jadi ketika si user itu dihapus misalnya, otomatis semua buku yang telah dia tulis ikut kehapus juga. Oke. Pertama itu. Kedua, kita butuh yang namanya title, teman-teman. Title dua string ya teman-teman, tipenya. String kayak gini. Terus title kayak gini. Setelah title, oh bentar. Ini kok merah, kok merah ya? Bukan title, table, keliru. Table. Nah, table. Setelah table apa? Author, string lagi. String author kayak gini. Setelah itu description. Table description ini kita pakai teks karena dia berupa isi teks panjang ya. Tipenya jadi bukan string tapi teks. Kita kasih misal description. Nah, karena description isinya panjang, kita bisa kasih dia nullable teman-teman. Jadi dia nggak wajib diisi nullable gitu. Setelah description kita kasih apa lagi ya? Cover image. Cover image ini teman-teman bisa pakai string gitu ya. Terus nanti kasih nullable string, kita kasih nama misal cover image, cover underscore image kayak gini ya teman-teman. Terus untuk stok perlu nggak? Stok itu kayak toko buku deh kayaknya. Soalnya kan kalau main di website contohnya nih, ini ada stok nih. Itu kan kayak toko buku lebih ya daripada ke library. Jadi kayaknya kita nggak usah kasih stok teman-teman. Cukup ini aja. User ID, title, author, description, sama cover image. Setelah itu teman-teman bisa jalankan PHP Artisan Migrate, enter kayak gitu. Setelah berhasil kayak gini, done. Teman-teman bisa bisa ke model teman-teman. Model book. Nah, di sini teman-teman isi protected-nya. Protected ini apa-apa yang boleh diisi. Protected available. Sudah saya jelasin ya antara available sama guarded. Pertama, user ID-nya, user ID yang bisa di Oke. Setelah user ID kita kasih title, terus author, terus description, terus apa ya? Ntar kita lihat lagi. Cover
underscore image. Oke ya. Kalau sudah kayak gini, sekarang kita akan langsung ke autentikasi, teman-teman. Untuk ke autentikasi, teman-teman bisa ketikkan php artisan make controller kayak gini. Terus kita kasih nama misal out controller. Ingat huruf pertamanya besar, di setiap katanya juga dikasih huruf besar pemisahnya. Terus ketik enter, otomatis kita dibuatkan sebuah controller yang berada di, kalau misalnya kosong ya, kosong nih, kalau kosong nih, yep, HTTP out controller. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita kayaknya buat struktur di view-nya dulu deh. View, nah di sini teman-teman kita buat strukturnya biar kita ada kesamaan pandangan tentang gimana nanti struktur filenya. Pertama di sini kita akan buat folder khusus out, jadi kita kasih nama out. Oke, kayak gini. Setelah itu kita kasih buat login sama registernya. Login .blade .php kayak gini. Terus setelah itu ada register .blade.php. Nah, kayak gini. Setelah out, kita ada buat layout, teman-teman. Layout kayak gini. MBS layout, di dalamnya ada app.blade.php. App.blade.php kayak gini. Setelah itu apa ya? Iya, booknya. Kita ngatur booknya. Jadi kita kasih gimana book folder ini tuh tentang gimana book ini ditampilkan gitu ya. Books gitu. Jadi ada index sama show nanti index.blade.php. Sama yang kedua ada show.blade.php. Oke. Terus terakhir kita kasih buat rootnya. Jadi kita bisa kasih nama dia mybook lah. Soalnya kan harus login dulu ya. Jadi kita kasih nama mybook. Nanti di mybook ini ada index pertama ya, index.blade.php kayak gini. Setelah itu ada edit.blade.php kayak gini. Dan terakhir kita ada create. Nah, create dulu ya. create.blade.php. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Jadi ada 4 file yang ada dalam view. Terus welcome-nya biarin welcome. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa ke controller lagi. Ntar kita close semuanya dulu, close all. Terus teman-teman bisa ke controller. Controller di mana? Di app HTTP controller. Terus cari out controller. Nah, yang pertama kita buat adalah function buat mengarahkan ke function ke halaman login ya, teman-teman. Jadi public terus function kita kasih nama misal show login kayak gini, karena dia cuma mengarahkan, jadi kita nggak butuh parameter apa-apa. Di sini return view. Return view-nya kemana? Return view-nya itu dia ke sini, teman-teman. Resource view out login, keren. Nah, karena alamatnya itu di view out login, nah jadi kita arahkannya itu langsung out, teman-teman. Out login. Nah, nggak pakai backslash ya, nggak pakai slash kayak gini, tapi pakai titik. Terus nama penamaan filenya itu dianggapnya setelah view. Jadi kalau misalnya teman-teman naruhnya nggak pakai folder itu ya udah langsung aja. Jadi contoh nih, return view welcome, ya udah di sini langsung ditulis welcome, nggak usah kayak gini resource
resource titik welcome. Nggak usah ya, cukup welcome biasa aja kayak gini. Tapi karena kita arahkan dia ke halaman login ya, jadi kita arahkan ke out login. Nah, dalam suatu kondisi ada di mana user ini sudah login. Jadi kita ketika user ini sudah login, dia nggak bisa ke halaman login lagi gitu. Jadi kita arah ketika user sudah login ini, kita paksa dia untuk ke halaman index. Jadi kita bisa if outnya kita pakai si support package. Sudah kita cek ini, cek return. Jadi kalau misalnya user ini sudah login, dia akan diarahkan ke halaman index. Redirect kayak gini. Redirect kita arahkan kemana? Route. Kita arahkan dia ke books index. Jadi gimana kalau misalnya books index? Books titik index. Gini teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya si user ini ternyata belum login, kita arahkan dia ke halaman login. Kalau si user ini outcheck ini buat ngecek apakah si user sudah login. Jika si user sudah login, maka arahkan dia ke halaman indeksnya si books. Books ke halaman ini. Paham ya? Oke, setelah itu kita kasih di controllernya teman-teman. Di root bukan controller tapi di rootnya di web.php. Pertama kita buat seperti return get nih kita pakai root, kita root terus titik 2. Ini kita arahkan ke halaman apa ya? Ke halaman login ya teman-teman. Get kayak gini, terus login. Setelah itu teman-teman, kita ambil itunya atau pengaturannya dari out controller titik 2 plus kayak gini. Setelah itu kita pilih yang bagian show login. Itu petiknya. Show login. Paham ya? Jadi kata show login ini diambil dari mana? Diambil dari sini ya teman-teman. Show login. Harus. Oke. Jadi out controller ambil function yang show login. Nah, karena ini URL, oh ya, kita kasih slash. Setelah itu apa lagi yang kurang? Oh ya, biar enak kita kasih name kayak gini, name-nya login, oke? Nah, setelah kita atur root-nya bagian show login, kita ini kan yang get nih, yang get. Sekarang kita buat yang function post teman-teman. Function post ini kita kasih nama login, public function login gitu ya. Public function login kayak gini. Nah, karena di ini apa ya? Jadi kita pakai request gitu lah ini ya. Request dari request. Nah, kayak gini lah. Kenapa? Karena kan kita butuh apa ini istilahnya sih? Kita butuh class request bawaan si Laravel ini untuk memproses si loginnya. Nah, pertama kita buat sebuah variabel yang menampung kredensial dari login ini. Kita bisa buat tanpa variabel ini. Jadi kita langsung nanti di return-nya itu bisa atau nanti di bagian pengecekannya itu langsung kita masukkan. Cuman
alangkah baiknya kita masukkan dia ke variabel. Misal kita kasih nama variabelnya itu kredensial. Kredensial kayak gini, credentials. Nah, setelah itu sama dengan kita ambil request validate. Oke. Pertama yang kita cek nanti itu email ya, teman-teman. Email. Terus pertama dia itu required. Kedua harus format email. Setelah itu password kayak gini. Kalau password ini dia cukup required aja. Required. Nah, kayak gini. Iya teman-teman. Ini untuk email sama password. Misalnya teman-teman nanti ada acara atau ada ide buat nambahi misal sesuatu di bagian kredensialnya. Itu harus sesuai dengan yang ada di sini ya. User table, karena kita ambil si kredensial ini, variabel kredensial yang email sama password itu dari tabel user, nanti cari kolom email sama passwordnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misal di bagian login itu perlu masukkan umur gitu ya, kan di sini nggak ada umur nih, teman-teman harus buat table atau kolom baru yang menampung si umur, oke? Jadi nggak bisa asal ada, nggak bisa asal kayak wah aku mau umur gitu langsung tanpa ngasih tanpa ngasih kolom di bagian si tabel user itu nggak bisa. Jadi teman-teman pastikan uh, yang teman-teman jadikan kredensial itu ada di tabel user. Karena tabel user ini kita buat pengecekannya. Oke? Setelah kita buat variabelnya, kita buat variabel buat pengecekan, kita pakai dia. Kita pakai pengecekan if kita ngecek ada nggak data yang sama dengan email sama password yang dimasukkan oleh user. Jadi kita pakai out kayak gini. Yang dari ini ya, illuminate support package .2. Terus attempt ini buat nyari ada enggaknya. Pertama cari credentials ini berarti diambil dari variabel yang ini ya. Credentialsnya ada enggak? Nah, kalau ada request bolehan kita buat remember kayak ini. Jadi setiap dia walaupun browsernya kita close, dia tetap login karena kita pakai remember. Terus kita $request, kita minta session regenerate. Nah gini, jadi setiap login nanti si user ini bakal dikasih session yang baru. Nah, kenapa kok dikasih yang baru? Karena ketika logout, si session ini akan dihancurin atau dihilangkan, di destroy gitu ya. Jadi ketika user itu melakukan login, dia akan dikasih session yang baru. Setelah itu return kita arahkan dia redirect ke mana ini? Ke book index, oke, ke halaman ini. Intended ini buat apa ntar ya? Biar kita bisa ngasih status teman-teman. Kelihatan ya? Intended nih, default status, header, secure, bla bla bla. Pokok intinya kita bisa lebih banyak hal yang dimasukkan. Pertama rootnya kita arahkan dia ke books index kayak gini. Setelah itu kita tambahi dia pesan
With apa? With pesan sukses. With sukses. Terus kita kasih kayak greeting gitu ya. Selamat datang. Ini kita sapa usernya. Kita ambil dari variabel out si user. Titik 2 user. Jadi kita ambil nama user yang login. Name. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, itu biar bagus kita tambah tanda seru dah. Kita tambah tanda seru kayak gini. Jadi misal yang login itu namanya Sugeng, berarti selamat datang Sugeng, terus ada tanda serunya. Oke. Nah, setelah itu kita buat pengkondisian ketika kredensialnya itu nggak ada. Misal setelah dicek di file user nggak ada email atau password yang dimasukkan. Misal emailnya salah atau passwordnya salah gitu ya. Return. Jadi kita arahkan dia ke kemana-mana. With error. Mana with errors? With errors. Jangan lupa titik koma. Kurung kotak. Kita errornya di email. Email atau ini pesan yang ditampilkan nanti ya. Password salah. Titik. Kasih apa lagi? Terus only input email. Oke. Ini sebenarnya tambahan aja, tambahan. Teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan, Kak ini kenapa kok kondisi yang benar kita malah masukkan key if, kondisi yang salah malah kita jadikan return secara default. Default returnnya kok malah yang salah gitu kalau ada pertanyaan gitu ya. Itu kenapa? Jadi ini demi keamanan aja. Salah satu alasannya demi keamanan. Jadi kita buat yang secara default loginnya itu salah gitu ya. Secara default loginnya salah, bener. Secara default loginnya salah yang ini. Dan bagian kita hanya bisa user hanya bisa mengarah ke halaman book index hanya jika dia sudah login. Ini demi keamanan aja. Nah, setelah itu setelah kita buat controllernya, kita pasang di rootnya di web.php ini. Karena dia metodenya post, kita nggak perlu pakai name karena sudah login ya. Ini juga namanya login. Langsung kita kasih name login di sini tuh biar seragam semua. Yang tentang login itu namanya login aja, nggak ada kayak show login gitu. Terus ini metodenya kita ganti post teman-teman. Kayak gini. Ini untuk bagian login. Sekarang kita atur untuk registernya. Registernya sama sebenarnya. Kita buat variabel public function biar sama kan di sini show login, jadi kita di sini show register kayak gini. Terus jangan lupa kasih kurung bulat, enter, kurung kurawal ini. Nah di sini kita akan atur untuk show registernya. Jadi kita arahkan dia ke halaman return view kayak gini. Kita arahkan dia ke halaman out register. Out titik register kayak ini. Nah, ketika user sudah login, kita arahkan dia ke halaman book index. Ini Ctrl C dari sini aja. Kita pastekan di misal di sini. Kayak gini, teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya. Kita pasang di login di web.php. Nah, buat root besar titik 2 metodenya get
karena dia cuma mengarahkan ke halaman register aja. Dengan URL dia itu register kayak gini. Jangan lupa titik koma biar gak error. Terus koma dia diambil dari out controller ya. Terus dia diambil dari function apa tadi nama fungsinya? Show register. Show register kayak gini. Terus biar seragam nanti kita kasih name register. Register gini. Sekarang ini metodenya get, kita buat yang function registernya. Big function register. Public function register. Register kayak gini. Kurung bulat. Seperti yang tadi, kita ambil request. Kita request. Terus kita masukkan ke variabel request kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita buat variabel untuk nampung si kredensialnya. Atau apa ya? Apalah, kita kasih nama kredensial aja biar seragam. Kredensial sama dengan arrow kayak gini. Bukan. Kita buat variabel request kayak gini. Validate. Bentar. Name ya. Soalnya kan register nanti kita ada name, email, sama password. Name. Wah, kalau misalnya teman-teman di registernya nanti ada persyaratan misal kota atau apa ya, umur, jangan lupa, saya ulangi lagi, jangan lupa ditaruh di bagian sini ya, di bagian tabel usernya. Name, create, name ini create, oh name create bukan, kayak gini. Nah, pertama required, setelah itu dia itu harus string. Kok merah? Merah kenapa nih teman-teman? Oh, ini harus kita bungkus pakai kurung kotak kayak ini. Harus kita masukkan ke array. Oke, pertama dia string, kedua dia pertama dia required, kedua string, ketiga kasih maksimal 225. Setelah itu kita ke email. Pertama dia required, kedua dia harus sifatnya email, the add-nya gitu. Ketiga dia bersifat apa ya, unik kayak gini. Jangan lupa kasih petik unique users. Nah, kenapa kok kita kasih keterangan users? Jadi misal nih ada form lain gitu ya yang memasukkan email. Nah, itu nggak apa-apa sama selama bukan di tabel user kan maksudnya. Jadi gini, kata unik. Jadi di tabel kan nih kita nanti bersinggungan dengan bagian migration user ini, users ini. Nah, kata users ini yang dimaksud di sini. Jadi email ini harus unik di tabel user aja. Misal nanti ada tabel lain yang membutuhkan email, itu nggak apa-apa emailnya sama. Karena apa? Karena dia disimpan di tabel yang berbeda, gitu ya. Jadi selama disimpan di tabel yang berbeda, dia nggak apa-apa bersifat sama gitu. Jadi kalau misalnya dia di tabel user, dia nggak boleh sama. Intinya gitu, paham lah ya. Kemudian terakhir password itu required. Setelah itu misal minimal, kita kasih minimal berapa karakter, 8 atau 6? 6 lah ya.
Terus confirm. Jangan lupa. Nah, confirm. Kayak gini ya, teman-teman. Wah, sebenarnya teman-teman nggak harus masukkan ke dalam kredensial kayak gini. Jadi nanti teman-teman nggak harus masukkan ke kredensial tuh bisa. Kayak gini tuh bisa ya. Gak apa-apa, biar kita bedakan sama di atas teman-teman, biar ada variasi gitu ya. User sama dengan user. Kita ambil dari model. Create, kurung bulat, kurung kotak, jangan lupa titik koma. Ingat ya, bagian user ini kita harus impor dari model. Nih, kita impor dari model. Karena model user ini berkaitan dengan si migration users, jadi apa-apa yang teman-teman lakukan harus teman-teman cek. Misalnya email, name, email, password di bagian model nih sudah dikasih nggak di bagian fileable? Oh sudah, bagian fileable kan sudah ada name, email, password. Di bagian sini ada nggak name, email, password? Ada name, email, password gitu ya. Paham? Terus apa lagi yang mau saya bilang? Oh ya, kalau tadi kan saya bilang, misal teman-teman tambahi umur di bagian ketika user itu daftar, ada syarat umur. Nah, setelah teman-teman taruh di sini, teman-teman jalankan migrate ulang, teman-teman migrate ulang, teman-teman kasih di bagian sini ya, jangan lupa di bagian labelnya. Paham? Nah, udah, sekarang kita fokus ke bagian sini. Pertama, kita panggil name request name, terus ini terus email sama kayak di atas, request apa ini, email ya, email, terus terakhir password ini. Nah, passwordnya agak beda, dia harus disimpan dalam kondisi apa ya, terhash, teracak, nggak plain. Dia disimpan di database dalam kondisi tidak plain. Make kayak gini. Terus request password. Kenapa kok kita kasih apa namanya? Kasih hash. Jadi ketika passwordnya itu lag atau bocor, dia nggak menampilkan jelas-jelas, menampilkan secara gamblang passwordnya. Misal passwordnya adalah 1234556 gitu ya. Itu kalau misalnya passwordnya bocor, itu nggak keluar tulisan 1234 gitu, melainkan bakal huruf-huruf aja. Oke. Setelah itu kan jadi kita masukkan ini ke dalam variabel nih. Ya udah, kita tinggal laut login user. Ini login ini diambil dari mana? Login ini kita ambil dari bawaan. Jadi teman-teman gak usah nyari-nyari lah. Bukan login yang atas ini ya. Bukan yang ini. Tapi di itu bawaan. Oke, terus kita request session. Kenapa kita request session gitu ya? Kenapa kita di sini pakai kata login sama request session? Karena kita nanti mau arahkan dia langsung ke halaman indeksnya. Book index sama kayak yang ini. Jadi setelah register otomatis dia dianggap login. Jadi kita arahkan dia ke books index nanti. Jadi kita rootnya kita kasih session yang baru, regenerate, jangan lupa titik koma, terus kita arahkan dia return
return redirect route book in books titik index kayak gini teman-teman, sama dengan pesan. Cuma yang di atas ini bagian intended ini nggak harus ya teman-teman, hilangin juga nggak apa-apa, kayak gini tuh nggak apa-apa. Kok masih merah? Oh, bagian bawahnya ini merah. Ini yang, tapi yang atas tuh kita kasih aja biar variasi. Tapi kalau misalnya teman-teman buat project asli harus seragam ya, jangan dikasih variasi kayak gini. Ini tuh jangan kasih variasi biar teman-teman apa ya, lebih banyak pengetahuan macam-macamnya gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan kode dengan yang lain, teman-teman nggak, wih kok gini, salah ini ya. Teman-teman lebih toleransi. Sukses. Kasih tulisan misal akun berhasil dibuat. HHP-nya kecil aja. Hasil dibuat. Pakai tanda seru. Terus selamat datang. Kasih koma. Kasih spasi. Terus kita ambil si usernya. Username. Username. Terus kita kasih titik. Tanda seru. Nah, setelah kita pasang register ya. Setelah kita buat function registernya di bagian controller, kita kasih dia rootnya. Karena namanya sudah register, kita nggak perlu kasih name. Ini dia name tadi. Kita buat name kenapa? Biar seragam aja namanya. Jadi yang semua yang berkaitan dengan login itu kita kasih nama login, nggak ada kayak show login. Show login kan kayak beda gitu ya. Terus register, ini kan show register. Jadi kita samakan semuanya. Apa-apa yang berkaitan dengan register ini kita kasih nama register. Setelah itu kita ganti bagian metodenya. Metodenya ini kita ganti ke post teman-teman. POST kayak ini. Oke. Setelah itu login, register, apalagi yang logout teman-teman. Kita buat logout juga lah sekalian. Nih di bagian sini kita kasih kayak public function logout. Logout ini gampang teman-teman, tinggal dihilangkan aja sessionnya. Tapi kita ambil request juga. Request route logout ini bawaan ya. Logout kayak gini. Logout ini bawaan dari si Laravel. Setelah kita kasih logout, si sessionnya kita batalkan atau kita jadikan invalid session demi keamanan ya. Jadi kita nggak, setelah logout si browser itu nggak nyimpen si sessionnya, invalidate. Oke. Terus sudahlah. Oh ya, kita session regenerate token. Jadi session yang tadi dibuat login dijadikan invalid, terus kita generatekan session baru. Session baru yang di generate ini generate token yang token yang di generate setelah logout ini itu nggak bisa dipakai login ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita arahkan dia ke halaman apa ya? Kita arahkan dia ke halaman book index aja lah.
redirect, atau kita ke halaman login, nggak usah, kita ke halaman itu aja, ke halaman book index. Jadi nanti bagian kan di book index ini nanti menampilkan apa ya, kayak tombol edit atau tombol delete. Nah, di bagian situnya itu nanti kita kasih di tombolnya aja, kita kasih kayak pengecekan harus login dulu baru tombol ini muncul lah, kayak gitu aja. Jadi book index ini bisa diakses siapa aja lah. Root titik books titik index, nah kayak gitu aja. Terus kita kasih with pesan sukses logout berhasil gitu ya. Sukses akses, terus kita kasih tulisan berhasil log out. Jangan lupa tanda titik apa suruh ya, titik aja dah. Jangan lupa titik koma. Paling penting jangan lupa titik koma, teman-teman. Oke. Setelah itu kita daftarkan ke web.php. Nah, berbeda dengan yang tadi, root logout ini metodenya sama post, apalah kita samakan aja dah. Root kayak gini. Terus kita kasih dua post, terus kita kasih nama logout kayak gini. Terus dia ambil dari out controller titik 2 kelas logout kayak gini. Terus kita kasih name enggak ya? Kita kasih name enggak? Sebenarnya nggak usah sih, kan sudah logout. Ini nggak apalah, biar logout ada name-nya juga. Logout kayak gini. Jangan lupa titik koma. Oke, setelah selesai dengan tampilannya, teman-teman, kita bisa mulai untuk membuat tampilan. Nah, yang pertama kita buat adalah si layout. Buat apa ya? Buat template. Kita sediakan template untuk halaman-halaman yang lain. Jadi kita buat app.blade.php. Pertama kita buat struktur HTML dasarnya. Setelah itu karena kita akan apa ya? Karena kita akan membuat title-nya itu dinamis. Jadi kita bisa pakai yield di sini. Kita kasih yield. Jadi nanti title-nya akan berubah-ubah sesuai halamannya. Kita kasih judulnya dia adalah title kayak gini. Terus dia itu misal apa? Web perpustakaan. Misalnya gini. Ini apa ya? Ini defaultnya. Setelah itu di body pertama kita setting navnya, teman-teman, navbar. Di dalamnya kita kasih div. Oh ya teman-teman, jadi kita di sini nggak itu ya, kita nggak nulis untuk CSS-nya. CSS-nya nanti saya taruh di link di deskripsi CSS yang saya gunakan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai CSS yang sama, pastikan nama kelasnya sama. Pertama kita kasih kelas, kita kasih nama dia nav inner kayak gini, teman-teman. Nah, di dalamnya kita kasih apa ya, logo. Logonya kita bungkus icon. Jadi kalau diklik dia balik ke halaman indeks kayak gini. Kita arahkan dia ke halaman indeks, teman-teman. Jadi kita kasih root ke books.index ya. Books.index kayak gini. Setelah itu kita kasih dia kelas. Karena buat logo kita kasih nama nav logo, teman-teman. Nah, di nav logo ini ada dua icon. Pertama icon apa ya, bentar. Teman-teman bisa cari di Windows keliru. Apa ya, lupa aku, Windows titik. Nah, teman-teman bisa cari Windows titik. Bentar. Nah, ini nih. Di Windows titik itu ada emoji, teman-teman. Teman-teman cari book.
Ada nggak book? Hah? Teman-teman cari book yang ini, tempel. Nah, tapi ini kita bungkus pakai span. Ctrl X dulu, span. Di situ baru ada gambar yang tadi. Kita kasih kelas spannya ini. Kita kasih nama misal icon. Terus habis ada ikonnya di sampingnya biasanya ada apa teman-teman? Benar, ada tulisan. Saya bisa pakai span lagi, kan kayak gini. Terus tulisannya misal website perpustakaan, website perpustakaan kayak gini teman-teman. Setelah ada judul di sini kan nanti ada judul rencananya. Terus di sampingnya pasti ada menu-menu kan. Nah, di sampingnya kita kasih menu-menu. Di menunya itu menu-menunya ini kita bungkus pakai sebuah div. Kita kasih nama divnya misal navlink. Navlinks kayak gini. Di navlinks ini ada icon-icon seperti biasa. Pertama kita buat tombol beranda teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih A kayak ini, terus arahkan dia ke book index. Berandanya jadi book index itu beranda halaman utama gitu. Halaman home. Bukan sih halaman utama aja dah. Dot index kayak gini. Setelah itu kita kasih kelas. Kelas di sini kita akan buat sebuah pengecekan tentang rootnya. Ini best practice-nya aja. Request gini. Kita ambil request. Terus kita cek apakah root index itu ada. Oke. Books titik index itu ada gitu ya. Terus dia ada aktif sama nggak aktif. Nanti ini aktif sama nggak aktif ini bersinggungan dengan CSS-nya teman-teman. Kalau aktif tampilannya gimana, kalau nggak aktif tampilannya gimana. Jadi kita kasih kosong aja kalau aktif, terus kasih kata beranda. Beranda, oke? Setelah itu kita buat tampilan kan kalau login kalau teman-teman ingat di awal tadi itu ada tulisan buku saya gitu ya. Nah, itu hanya dilihat kalau misalnya user sudah login ya. Jadi kita kasih out gitu. Out. Jadi ini hanya bisa dilihat ketika user itu sudah login. Href gini, kita arahkan dia ke my book index. Karena ini tulisannya nanti di sini tuh buku saya gini. Jadi kita arahkan dia ke my books titik index kayak gini. Terus saya udah jelasin belum kenapa kita pisah antara book sama my book. Sebenarnya kan bisa digabung kan, cuman kita pisah biar lebih jelas. Book ini buat public, books ini buat public, my books ini buat kalau user sudah login. Gitu aja, sebenarnya digabung itu bisa. Oke, kita lanjut ya. Habis kita kasih rootnya, kita kasih kelas kayak gini. Sama, kita buat pengecekan aktif ke aktif, Ctrl C. Ini tapi arahnya ke my book, my book. Terus ini enggak indeks, ini bintang. Jadi gini teman-teman, my books ini kan ngarah ke banyak ya. Ada create, edit, index. Nah, kalau misalnya kita kasih bintang kayak gini, itu mewakili semuanya. Bisa jadi create, bisa jadi edit, bisa jadi index gitu. Nah, itu hanya bisa kalau misalnya teman-teman pakai kayak ginian. Kalau teman-teman pakai cara biasa, misal langsung arahkan ke halamannya, itu nggak bisa ya teman-teman. Terus apa lagi yang kurang? Oh ini nih, bentar. Ini sama ini tuh kurang kayak. Kurang root. Kasih kata root teman-teman. Kita Ctrl X dulu yang ini. Ctrl X, terus kasih root teman-teman. Root kurung bulat. Terus peti atasnya sudah ya. Ctrl V. Ini juga sama.
kita kontrol X, root, kurung bulat, peti atas, kontrol V, oke. Ini ngarahkan ke halaman buku saya. Setelah itu, oh ya, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, di awal video tadi, itu dia bisa nampilkan nama yang login. Itu bisa kayak gini aja, titik nav user kayak gini, titik nav user, terus kita kasih namanya di sini. Tapi kita kasih span dulu aja. Span, nah baru kita tulis di sini. Gini. Di sini kita kasih outnya udah ada, oh enggak, sudah. Out titik 2 username, kayak gini. Jadi dia ngambil nama dari yang login. Out kan berkaitan dengan yang login ya. Terus name berarti out ini ngambil name gitulah, intinya dia bakal nampilkan nama user yang login. Setelah itu oh ya, tombol logout. Kalau user sudah login, dia akan punya tombol logout. Kita bisa kasih dia form karena logout tuh butuh kirim itu ya. Butuh kirim apa sih? Butuh button buat submit, kirim submitan lah ini. Jadi kita bungkus pakai form. Metodenya post, teman-teman. Actionnya ini root logout. Root logout. Logout kayak gini. Nah, root logout ini dia ngarahkan berdasarkan ini loh. Name logout. Terus tadi itu mybook ini belum ada ya, belum ada itunya, belum ada rootnya. Rootnya itu baru ada si login registernya, nanti kita lengkapi. Dia setelah, oh ya ini besar ya, dan postnya besar, post post. Nah, di formnya ini kita kasih button. Oh ya, jangan lupa CSR ya, cross site apa gitu, buat keamanan intinya. Lupa, kemarin pernah saya jelaskan kan. Kita kasih button dengan tulisan logout, L-nya besar. Terus kita kasih dia type-nya submit. Gitu, submit. Setelah itu ya kasih kelas. Kelasnya kita pakai Tailwind. PTN secondary. Tailwind kan ya? Harusnya Tailwind sih. Bootstrap harus install lagi, harusnya Tailwind. Secondary. Coba PTN SM PTN logout. PTN logout ini ke CSS-nya. Oh ya, jangan lupa ambil di sini CSS-nya. CSS-nya sudah kayak kasih belum di public. Nanti kita pasang CSS-nya tuh di sini, teman-teman. Ya kita pasang, kita buat filenya aja dah. Jadi kita buat sebuah folder baru, kita kasih nama CSS gitu ya. Terus di situ kita kasih, di situ kita, bukan, gimana tadi? CSS di sini ya. Di sini kita kasih nama misal style CSS, style.css. Nah kayak gini ya teman-teman. Dia ada di public, bukan di resource. Setelah kita buat CSS kayak gini, ini nanti kita isi dari cek di deskripsi. Sekarang kita panggil style, bukan style, link ya teman-teman. Link CSS, cuman hrefnya kita pakai kurawal. Asset kayak gini, asset biasa aja. Terus CSS slash style style.css. Nah kayak gini.
Jadi kita sudah menyambungkan dia ke halaman CSS-nya. Oke, lanjut di tombol logout. Untuk tombol logout ini sudah selesai. Nah, sekarang kita buat pilihan ketika user ini belum login. Kita bisa pakai else. Else bukan add gini. Terus enggak, kita luruskan dia sama auto. Else kayak gini. Else oh. Ctrl Z, else enter. Mana sini? Nah, di sini kita arahkan ke root login ya. Root rootnya berarti login. Login. Terus tulisannya apa? Login dong. Login kayak gini. Terus jangan lupa kasih kelas biar bisa di kelas kayak gini. Sama kita pakai pengecekan apakah root ini ada. Kita kurung awal gini. Request ini pengecekan aja. Best practice. Kalau teman-teman ada style baru sendiri nggak apa-apa. Root is kayak gini. Ngecek apakah ada root login. Apakah ada root login di web.php gitu loh. Ngeceknya itu gitu. Alah, kata root ini dia mengarah ke web.php ya sekali lagi, bukan ke file login ini, tapi ke root login yang ada di web.php. Oke, root apakah root login ini ada? Terus kita kasih ternary operator. Kalau ada aktif, kalau nggak ada kosong. Nah, kayak gini. Pertama tombol login, kedua tombol daftar. Tombol daftar. Sama sebenarnya ini. Root. Jangan lupa petik register. Karena register ini sedang ngarahin ke halaman ya. Class btn begini. Kasih tulisan daftar. Daftar. Oke, itu selesai dengan navnya, teman. Dengan navnya beres, sekarang kita ke main content. Bisa format dokumen nggak ini? Wait, sebelum download extensionnya. Kita main, kita atur main sekarang. Main ini singkat aja, karena kontennya bakal beda-beda ya. Setiap apa? Setiap halaman kontennya kan bakal beda-beda. Jadi main ini lebih singkat. Cuman ada satu hal yang sama yaitu pesan. Jadi kita akan nampilkan pesan sukses dan errornya. If else ya kita pakai if-ifan aja dah. If dia itu sessionnya sukses, session itu sukses ini, maka dia akan nampilkan alert sukses. Alert titik sukses. Nah kayak gini, terus dia kasih Windows I lagi, kita cari centang. Apa ya centang? Checklist apa ya? Centang di sini ada nggak teman-teman? Emoji centang. Cari ya. Wow. Apa ya? Kita cari centang. Oh nggak ada teman-teman. Pakai jempol aja ya. Yes ada nggak? Yes. Oke, kita pakai jempol, bukan centang. Terus kita kasih session suksesnya. Mana kurung kurawal kok?
session success. Nah, kayak gini teman-teman. Terus kita buat si errornya. And if at if session error kayak gini. Sama pesannya. Kita pakai div alert alert error. Tab. Di sini tulisannya kita pakai simbol apa ya? Warning. Nah, ini nih. Tanda seru nih. Warning, terus kita kasih session error. Oke. Terus konten tiap halamannya kita taruh di bawahnya. Kita pakai apa? Pakai yield kayak gini. Konten. Nah, oke ya, jelas ya. Jadi karena navnya bakal kita seragamkan, jadi kita atur bagaimana penataan si navnya. Kemudian untuk main, karena kontennya bakal berubah-ubah setiap halaman, jadi kita kasih yield konten aja. Cuman kita samakan untuk pesan error, dia ada di bagian atasnya si konten. Oke, untuk apa lagi yang sama ya untuk setiap halaman tuh? Footer, oh ya. Setiap halaman akan punya footer yang sama. Footernya itu sederhana aja. Kita pakai strong ya, misal. Strong kayak gini. Website library kayak gini. Itu kasih kayak M. Bentar. Di mana N ku? M dash titik koma perpustakaan digital. Terus kita kasih add ini kalau misalnya di bagian sini bagusnya pakai ncopy, jangan lupa titik koma kayak gini. Terus tanggal 2026 tanggal pembuatan, atau bisa juga dijadikan dinamis, dia menyesuaikan tahun berapanya sekarang. Saya pakai gini. Terus date, ambil yang tahunnya aja, ambil yang bagian tahun kayak gitu ya. Ini untuk footer. Kayak yang tebel jangan semuanya deh. Tebel bagian ini aja, library website. Oke, setelah selesai dengan hal-hal seperti ini, kita akan mengarah ke login.blade.php. Di sini kita akan ambil si login blade. Si login blade ini kita extend kayak gini, extends. Kita ambil extendnya ini dari layout.app, bener kan? Kan dari app.blade.php nih, layout app.blade.php. Di layout ini ada 2 template, sekedar mengingatkan ya. Pertama buat title, yang kedua buat konten. Pertama kita ambil si title dulu. Kita bisa pakai section title. Section title. Kata title ini mengikuti yang ada di sini, teman-teman. Bagian atas kan ada title nih. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman tulisnya judul, maka di sini juga judul ya, teman-teman. Title. Nah, di sini tulisannya misal login atau masuk. Nah, gitu. Pesannya masuk. Nah, kayak gini ya. Setelah itu kita ambil section kontennya, add section content. Section content ini diambil dari yang ada di main yang ini.
Jadi template ngirim section itu pakai kata yield, terus bagian extendnya dia ngambil yieldnya tadi dengan kata section. Oke. Kemudian section ini konten ya. Kita masukkan kontennya. Kita buat out controller, out container, container. Jadi kita bungkus semua isian-isian login itu dengan satu kontainer, kotak biar bisa di kotak di tengah gitu kayak tadi, kayak yang di awal video. Out container tab. Di dalamnya kita kasih form. Ini nggak terlalu baik saya jelasin karena teman-teman sudah melewatinya. Waveform tab. Form card itu punyanya CSS, waveform itu punyanya framework. Terus out icon wrap, di dalamnya ada tulisan, ada icon. Kita buat div kosong atau bentar kita copy dari sini. Bentar, mana? Nah, ini lah. Ambil si icon ini, Ctrl C. Terus kita buat out icon. Kita buat div baru, kasih nama out icon. Ctrl V. Bis div gini. Kita kasih tulisan masuk ke website library gitu ya. Kita pakai H2. Titik. Dia sebagai form title. Form title ini punya CSS. MB0 punya framework. Tab. Terus tulisannya adalah masuk ke website library. Website library. Website perpustakaan. Nah, kayak gini lah. Terus karena dia login tentu dia sudah daftar ya. Jadi kasih tulisan pemanis, misal selamat datang kembali gitu ya. Out subtitle. Ada tulisan selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Tanda seru. Oke. Setelah itu apalagi? Oh ya. Kita akan tampilkan errornya di sini, di bagian atas ini. Jadi, bentar. Jadi kita buat judul atasnya di sini, judul atasnya. Kemudian di bawahnya kan ada formnya tuh. Nah, pesan errornya ditampilkan di bawah tulisan-tulisan ini. Jadi kalau misalnya if any error gitu, if kita pakai if ini dollar errors. Jadi kalau misalnya ada error, apapun errornya, gitu ya, tampilkan batasan errornya di sini. Tapi kita nggak langsung tampilkan, kita kasih styling dulu. Jadi kita bungkus dia pakai div alert error. Alert titik alert error. Kayak gini. Tab. Teman-teman bisa buat cari tanda serunya tadi. Tanda serunya. Oke, Ctrl C. Say error gitu. Error. Kita bisa pakai yang tadi atau kita bisa pakai error first. Kurung kurawal. Error kayak gini. Jangan lupa pakai variabel ya. Errors first. First kayak gini. Jangan lupa kurung bulat. Oke. Jadi pesan errornya bakal ditampilkan di bawah judul. Kalau nggak error dia otomatis masuk. Jadi kita nggak usah kasih pesan sukses, cukup pesan error. Nah, karena login, kita bungkus dia pakai form teman-teman. Form kayak gini. Formnya
metodenya itu action ya, ini ada action dulu. Actionnya kita pakai root post. Root post sampai root login. Root login, kata login ini menyesuaikan yang ada di web.blade.php ya, ingat sekali lagi, bukan yang di halaman login. Terus metode ya, bentar, metode. Oke, metode di sini. Metodenya post, teman-teman. Metode post. Terus kita kasih srf, csrf, ini keamanan. Cuman saya lupa singkatannya apa. Teman-teman bisa cari sendiri. Kita kasih form. Jadi kita akan bungkus atau kita akan satukan. Kita akan satukan antara label sama input. Jadi kita bungkus keduanya pakai sebuah div dengan nama form group. Group kayak gini, tab, enter. Pertama ada label for email, teman-teman. Di sini tulisannya email, labelnya email, tulisannya email, kemudian ada input. Ini tipenya email. Oke. Setelah itu kita kasih ID email. ID sama name penting ya kalau di sini. Kalau ada backend-nya kayak gini, ID sama name itu selalu dikasih ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman waktu front end dulu doang kan, name itu kayak opsional banget gitu ya. Kalau di sini, name itu harus dikasih ya. Email kayak gini. Terus apa lagi ya? Placeholder apa? Contoh email gitu ya. Contoh at email.com, email koma kayak gini, teman-teman. Oh iya, kalau misalnya user login, pencet login tapi passwordnya salah, kita pengen kata emailnya ini tetap ada atau email yang sebelumnya dia inputkan tetap ada. Jadi teman-teman bisa kasih value old gitu, value old karena ini value sebelumnya gitu ya, email kayak gini. Jadikan dia required, requirednya pengecekan itu ya, pengecekan front end kata required ya. Terus oh ya dah. Setelah itu kita kasih error di sini, pesan error email. Ini peringatan bahwasanya emailnya salah. Jangan lupa end of error, kok nggak dikasih ya? End error gini. Terus kita kasih styling form div form tab message isi variabel message kayak gini, teman-teman. Jadi kalau misalnya emailnya salah, dia bakal nampilin error email salah gitu. Entah emailnya kurang panjang atau nggak ditemukan. Email kurang panjang nggak ada. Email tidak ditemukan atau format email tidak sesuai gitu. Setelah email, password ini kita copy aja dah. Shift alt bawah. Setelah itu ini kita ganti password. Emailnya juga ganti password. Ini kita buat nggak bisa password, terus emailnya juga password kayak gini, name-nya juga password, jangan lupa. Terus value, karena password tuh biasanya salah, orangnya lupa. Kalau misalnya kita kasih value lama, si user bakal ngapus dulu sebelum menginputkan baru. Jadi mendingan kita nggak usah kasih old-nya. Kayak gini. Nggak usah kasih old-nya. Terus
placeholder-nya itu titik-titik ya teman-teman. Karena dia placeholder-nya titik-titik, ada nggak? Kalau titik-titik gini kan kecil ya. Ada nggak titik-titik tebel di icon itu? Misal, wah ini ada. Nggak ada ya? Masa pakai kayak gini ya? Nggak usah lah. Pakai titik-titik biasa aja. Tuh, wah. Nah, kayak gini ya. Setelah itu email selesai. Terus apa yang kurang ya? Oh iya, biasanya ada tombol ingat saya. Kan? Tombol ingat saya. Titik out remember. Out remember kayak gini ya. Kita kasih dia checkbox. Input type-nya checkbox kayak gini. Name-nya itu remember. ID-nya juga remember kayak gini. Setelah itu kita kasih label di bawahnya. Label for remember. Tulisan di tampilannya adalah remember me. Ingat saya aja. Ingat saya, jangan lupa tanda seru. Tanda seru nggak ya? Nggak usah deh, nggak penting juga. Terus kita kasih button submitnya. Button tipenya submit. Terus kita kasih tulisan masuk. Di sini kita kasih kelas dengan nama BTN Primary. BTN Primary. Terus BTN Primary. Oh ya, stylingnya kita juga pakai styling CSS biasa. Kita kasih nama out BTN kayak gini. Terus kalau misalnya user belum punya akun, kita kasih bantuan dia untuk ke halaman register. Kita bisa pakai div form, misal kasih form footer karena dia ada di bawahnya si form footer. Terus kita kasih margin top biar nggak terlalu mepet sama footernya. Misal margin topnya 15 ini tab. Terus ada tulisan misal belum punya akun, P-nya kecil aja deh. Punya akun tanda tanya spasi, kita arahkan dia ke halaman register. Route kurung ini register ini bang. Daftar sekarang. Nah kayak gini. Buat register ini dia nggak pakai metode get ya. Dia nggak pakai metode post ya. Tapi kenapa kok bisa kita pakai register? Padahal kan di sini ya, kesilang malah. Padahal di sini kan namanya show register. Itu karena kita pakai name-nya register. Gitu. Dari itu siapa ya? Ngapain saya ngomong gitu? Mengingatkan aja sih. Oke, sudah. Jangan lupa kasih end section. Ini untuk si halaman end. Dan ini untuk halaman login. Sekarang kita ke halaman register, teman-teman. Di halaman register ini kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Jadi kita bisa Ctrl A, Ctrl C, pindah ke halaman register, Ctrl V, scroll paling atas, di halaman title kita ganti jadi register, terus di konten ini sama-sama. Nah ini icon wrap-nya, out iconnya bisa sama, bisa juga kita bedakan, misal jadi star gitu ya. Ini teng atau bling aja, bling deh. Kita bisa pakai bling star. Ini bling. Oke.
Terus register, ini kita ganti misal register, atau bukanlah buat akun aja. Register terlalu buat akun baru, biar besar buat akun barunya. Baru, terus subtitlenya kita isi apa ya? Gabung dan mulai mengelola buku favoritmu. Oke. Gabung, mulai mengelola buku favoritmu. Kayak gini dah. Selesai, terus errornya ini biarin di situ. Metodenya post, actionnya juga metodenya post, actionnya ini ke register tapi register. Nah, untuk root yang di sini pakai metode post, jadi yang kita targetkan adalah yang bawah. Yang atas ini metodenya get. Nah, oke. Di register kita kasih sudah ada CRFS-nya. Terus oh ya, kita perlu nama lengkap untuk si register ini kan perlu nama lengkap ya. Kita kontrol alt shift bawah. Pertama ini name, labelnya for name. Name kita ganti jadi nama lengkap. Kayak gini. Setelah itu email ini kita ganti name. ID-nya juga name. Name-nya juga name. Old value penting nggak? Ya old value nggak apa-apa. Seandainya user gagal daftar gitu ya. Placeholder-nya jadi your name atau nama kamu. Nama kamu. K-nya kecil aja. Biar nggak kasar gitu. Oke. Nama lengkap sudah, email sudah, password sudah. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Remember me. Remember me. Jadi ini for-nya jadi password confirmation kayak gini, password confirmation. Terus tulisannya jadi labelnya jadi konfirmasi password. Konfirmasi password. Nah, kayak gini. Setelah tombol konfirmasi password, terus inputannya ini ada ID-nya. Oh, sama. Untuk errornya ditampilin di atasnya. Jadi nggak usah error. Type-nya password, ID-nya adalah password confirmation. Kita bisa copy dari yang ini aja. Ctrl C. V, name-nya juga password confirmation. Terus placeholder-nya apa ya teman-teman? Bisa titik-titik juga. Ulangi password aja. Ulangi password kayak gini. Terus remember-nya kita hilangi. Nah, ulangi password required, buttonnya submit, btn primary out btn. Terus kalau misalnya ini sudah punya akun, rootnya kita arahkan ke login. Ingat, root login yang dimaksud di sini bukan yang pakai metode post ya teman-teman, bukan yang ini, tapi dia pakai yang atas, yang metodenya get. Oke, sudah selesai dengan si register.